dia harus dikecilin. Kalau kompornya terlalu kecil, nasi akan meledak dan makanan menjadi menyakitkan perut. Tapi kalau api terlalu gede, nasinya akan menjadi gosong. Sehingga kita harus tahu dosis sebuah nyala api pembangunan ini. Nah, itu saya belajar dari Al-Mukhtar Romani tadi, Ustaz Hasan, Ustaz Filosofi dan seterusnya. Kayaknya saya tidak ngajari, tapi sebenarnya ngidik-ngidik saya terus menerus. Jadi saya hanya asap, mereka lah apinya. Aku hanya cahaya, mereka lah lampunya. Aku hanya aroma, mereka lah minyak wanginya. Kemudian saya ingin mengajak Anda semua bermain-main. Karena di Gontor ini santri-santrinya sangat kesepian. Alhamdulillah ini kok ada yang wanita-wanita pada datang. Tapi sebenarnya selama setahun penuh di luar bulan Ramadan dan kalau nggak ada acara RCTI, mereka itu nggak pernah melihat wanita. Zaman saya dulu ketemu yang namanya wanita itu hanya Bobby. Bobby itu bagian ngulek sambal dan sambalnya sangat enak karena campur beringin dari keleknya. Alhamdulillah, memang sambal khas Gontor itu campur beringitnya Bobby itu jadi wah sedap gak karu-karuan ya. Bisa didol di Tokyo Garden Jakarta ya. Jadi saya ingin mengajak Anda semua bermain-main, terutama para santri Gontor yang sedang mukim di sini, yang sedang jadi akad di Klontos, para al-talami min fasl sadis dari kelas 6 yang sedang Klontos ria. Saya akan mengajak Anda bermain-main sebuah cerita kanak-kanak dari dunia kucing. Ini tidak ada hubungannya sama apa ya, kucing aja. Kucing aja. Nah, Anda kan daripada sirir, terus ada yang lain segala ya. Man lain enggak. Mending ente pacaran sama kucing fakot. Itu daripada ente nanti mad'u. Alimlan ayyadamu ila qismil amril markazi. Seperti saya
saya selama 3 tahun di pesantren ini tidak pernah satu kali pun melanggar baik peraturan bahasa maupun peraturan pondok. Tidak pernah satu kali pun. Hanya sekali terakhir langsung diusir. Tapi karena pengusiran dari kantor itu bukan kebencian, melainkan sebuah metode pendidikan, maka saya pun menerimanya dengan cinta kasih. Jadi saya tidak mengutuk kantor, dan cinta saya setelah diusir semakin tinggi. Itu anehnya di situ. Ini yang kantor tenang di sana. Cinta saya semakin tinggi, dan saya selalu merasakan kalau masuk pesantren sini itu nomor satu ketulusan. Dan saya kira itulah ajaran utama dari Trimurti almarhum Kiai Haji Ahmad Sahar, Kiai Haji bin Fanani, dan Kiai Haji Imam Zarkas. Ketulusan. Ini ayatnya Al-Ikhlas. Tapi ini bukan pelesetan. Kalau penyanyi-penyanyi kayak Mbak Neno itu, teman-temannya Mbak Neno suka pelesetan. Hadirin dan hadirat, lam yalid walam yulad, itu jangan ada pelesetan seperti itu. Pak Tarmizi Tahir itu rumahnya juga dekat-dekat dengan karaoke kan. Jadi dia sering dengar, karena karaoke itu dempet-dempetan sama masjid. Itu kalau sudah mulai jam 7 malam itu sudah mulai terdengar musik campur dengan musik di masjid. Nah pas ada lagu terus imamnya nggak sengaja, iya karena itu. Nah ini namanya globalisasi. Anak-anak bermain rujak-rujakan, dorong-dorongan kereta-keretaan, dan karena berkah globalisasi sekarang anak-anak sudah pandai pula bermain mobil-mobilan. Dan karena di dalam mobil-mobilan ada yang namanya jog-jogan, maka anak-anak sudah mulai pinter bermain tunggang-tunggangan dan jalan-jalan. Kemudian demi memasuki era keterbukaan, anak-anak pun mulai main bedil-bedilan, perang-perangan, politik-politikan, serta kucing-kucingan. Adapun karena bedil-bedilan gampang terpeleset menjadi bedil sungguhan, dan karena politik-politikan bisa terjerumus menjadi politik beneran, maka dari dunia kanak-kanak itu saya memilihkan kepada Anda cerita yang tidak ada hubungannya apa-apa dengan politik dan bedil, karena ini adalah cerita dari dunia kucing. Alasannya jelas kenapa aku pilih kucing untukmu semua. Karena di dalam sejarah manapun, dari zaman Ken Arok sampai zaman Orde lebih baru lagi nanti, yang namanya kucing tidak akan dan tidak pernah dilibatkan di dalam perpolitikan maupun peperangan apapun. Jadi steril. Di samping itu saya berdoa, semoga kalau di dalam dunia politik ada yang suka main kucing-kucingan, ya Allah, jadikan dia kucing beneran. Tiba-tiba nongol seekor kucing raksasa yang bersuara sangat sengau dan keras. Aku izinkan pentas kucingmu ini, tapi kamu harus menjamin tidak ada pihak ketiga yang menunggangi. Lantas kamu harus bilang sama saya apa motivasimu, dan apakah kamu jamin tidak ada pihak ketiga yang menunggangi. Penyair kita sambil pura-pura tidak takut mencoba menjawab. Pak, di dalam sejarah ini yang biasanya ditunggangi bukan kucing, Pak, tapi kuda, kerbau, kadang-kadang santri. Motivasi saya dalam mengentaskan kucing ini juga adalah mengentaskan kucing itu sendiri. Adapun yang berada di belakang kucing adalah ekornya sendiri. 1000 anak-anak main kucing-kucingan, 1000 anak-anak menjadi kucing. Setiap anak dari 1000 anak-anak berhak menentukan warnanya sendiri-sendiri. Tapi berhubung ini adalah permainan kucing-kucingan, maka hanya ada 3 warna yang direstui untuk dipakai oleh kucing-kucing itu. Yaitu pertama warna hijau, yang kedua warna kuning, dan yang ketiga warna merah. Janganlah engkau berasosiasi macam-macam.
Aku bertanya, kenapa beribu-ribu, berjuta-juta kucing yang lainnya tidak diperkenankan untuk memilih warna yang dikehendakinya? Jawabannya jelas. Pokoknya hijau, merah, dan kuning. Pokoknya ini adalah negara pokoknya. Tidak boleh ada warna yang lainnya. Cerita anak-anak dari dunia kucing yang bukan lagi kucing karena terlalu suka bermain kucing-kucing. Inilah sebuah sandiwara hampir 30 tahun lamanya dengan kucing kuning sebagai aktor utama yang gagah perkasa. Sementara kucing hijau dan kucing merah menjadi figuran-figuran yang manis-manis. Kucing kuning mengadakan safari Ramadan kemana-mana. Kucing kuning mengeong-ngeong, kucing kuning mengeong-ngeong semalumnya. Kucing kuning ngeongnya selalu benar. Kucing kuning ngeongnya tidak mungkin salah. Kucing kuning, meskipun ngeongnya tidak enak, kamu harus bilang enak. Kalau kucing kuning bilang kucing merah ngeongnya jelek, maka kucing merah jelek. Tapi kalau kucing kuning kalau disebut jelek oleh kucing hijau, maka yang jelek adalah kucing hijau. Kekuatan dan peran kucing kuning hampir menyamai Tuhan. Kucing merah memandanginya dengan geram. Kucing hijau mencakar dan menyukai pandangannya sendiri. Tapi para penonton hendaknya jangan mencemaskan apapun, karena dibalik segala karangan dan ancaman sesungguhnya ketika kucing itu senantiasa asyik bercandari. Boleh saja tampaknya ada hari-hari di mana terdengar kucing yang kucing merah dan kucing hijau yang mengaum bagaikan macan. Namun segala sesuatunya akan berakhir pada adegan tertawa bersama dan saling berangkulan waktu buka bersama. Meskipun di balik pinggang masing-masing terselip pisau masa depan yang berkilat-kilat, meskipun di lubuk hati masing-masing tersimpan api yang menyala-nyala, namun itu semua selalu bisa ditunda demi kerinduan yang mendesak-desak untuk tidur di ranjang yang sama.
Kucing hijau sibuk menghitung jumlah warganya yang memenuhi hutan belantara. Tapi mereka kaget setiap 5 tahun sekali. Loh, kok tidak ada? Kucing hijau sibuk bingung karena jumlahnya tidak sepadan dengan tingkat kekuatan. Akhirnya kucing Rembang mengumpulkan kucing-kucing dari seluruh Pulau Jawa. Tapi karena gagal juga waktu di Cipasung, akhirnya seekor kucing dari Madura menggoda-goda, tidak mengganti kulitnya menjadi merah. Kucing alami namanya. Kucing hijau menghabiskan waktunya berdiri di depan kaca dan semakin hari semakin tidak percaya bahwa yang ia jumpai di pantulan cermin itu adalah wajah. Kucing ingin makan apa saja selama lahapnya. Sementara kucing merah dan kucing hijau rebut sisanya. Kucing kuning menyeringai, melompat naik ke pundak kucing merah dan kucing hijau, kemudian mengalungkan jilat di leher mereka. Kucing kuning menelan gedung-gedung besar, minum koran-koran se-Indonesia, menyimpannya di usus yang bisa mekar seluas hutan Kalimantan. Kucing hijau terbungkuk-bungkuk menunggu jatah baru. Kucing merah mengaum. Tidak
Saya tidak peduli RCTI itu secara struktural itu makro apa haram apa, tidak tahu. Wallahu a'lam, karena tidak ada air yang tidak najis di Indonesia itu. Secara struktural, kalau diurus-urus itu. Tapi persoalannya sekarang, kalau kita semua berlari berenang di lautan najis, yang bisa dijadikan nilai bukan apakah kita berada di air najis atau tidak, tetapi apakah kita berenang ke tepian Islam, pantai Islam, ataukah kita makin berenang ke tengah-tengah lautan yang najis. Saya dengan ini menghimbau Mas Bambang sampai dulu lagi santri-santri ini benar mati ini yang memang melarat-melarat kabeh. Pinter-pinter bahasa Inggris, bahasa Arab, petita-petiti nanti kelas 5 itu bahasa Arab itu wah dosen-dosen IAIN kalah kabeh. Tapi itu keadilan kadang-kadang. Tapi mereka ini aset-aset kita. Saya selalu mengatakan kepada santri-santri, kamu jadi santri itulah pilihan abad 21. Santri itu punya dua dimensi, yang satu religiusitas, yang nomor dua kemandirian. Religiusitas adalah jawaban bagi abad ke-21. Anda tahu, industrialisasi kerjaannya adalah kerjaan, sorry Pak. Industrialisasi kalau sudah menjadi industrialisme, menjadi akidah peradaban. Kerjanya adalah kerja dajjal, yaitu mencucuk sperma laki-laki. Artinya industrialisme itu kerjaannya menyuruh Anda tidak butuh menjadi butuh. Anda tidak mau beli menjadi harus beli. Anda tidak harus pakai ini menjadi pakai ini, pakai itu. Anda disuruh melampiaskan nafsu oleh industrialisme. Saya tidak sedang menyuruh industri-industri perusahaan-perusahaan pada bangkrut, tidak. Tapi kelak manusia akan sampai ke puncak kejenuhan spiritualnya, karena kalau agama akan melakukan yang sebaliknya. Kalau industri melampiaskan nafsu manusia untuk konsumtif, kalau agama pekerjaannya adalah mengendalikan nafsu, menahan nafsu. Jadi industri dan agama adalah seperti pertarungan antara dajjal dengan malaikat. Maka religiusitas adalah jawaban bagi masyarakat industri Indonesia yang tidak akan menjadi masyarakat industri seperti di Jepang, seperti di Eropa dan seperti di Amerika. Masyarakat industri di Indonesia adalah masyarakat yang mengolah industrialisasinya dengan sosiologi religi. Paham itu? Yakfi? Kelas? Tapi soalnya yakfi kelas, saya pasal iman yang ulang yakfi ini tak itu orang atas 20. Yakfi serajat main voli, yakfi kelas. Ada misal iman. Nomor dua, kemandirian. Tidak ada orang mandiri melebihi santri. Tidak ada orang mandiri di dunia ini melebihi kaum santri. Makan sendiri, masak sendiri, ngising dewe, budikan tambah seneng lah wis. Di kantor ini Pak Tarmidi Tahe, Mas Bambang, ada etos kalau belum budikan itu belum santri. Jadi kalau ada petugas kesehatan ke sini harap dikasih tahu bahwa budikan itu salah satu jenis torikot. Jadi ada torikot Naksabandi, ada torikot Jabariyah, Qadariyah. Ini ada torikot Jarobiyah. Jarob itu artinya Buddhis. Jadi torikot Jarob, saya dulu Buddhis tidak karuan. Sampai saya itu alhamdulillah, kalau tidak pernah Buddhis, saya tidak akan bisa menantang dunia yang makin kejam ini. Tapi itu tidak lantas berarti Pak Supri, Pak Hasan lantas merekrut truk-truk dari kota untuk mengangkut kuman-kuman Buddhis ditaburkan ke gedung-gedung di sini, tidak. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa santri itu memiliki kemandirian. Dia adalah ayam kampung, bukan ayam horn yang dikit-dikit masuk angin, dikit-dikit teler, dikit-dikit mati. Santri adalah orang yang mandiri, dan di abad ke-21 dalam persaingan hidup yang akan semakin dahsyat, santri akan menjadi pemenang. Jadi banggalah menjadi santri. Jadi Mas Bambang, kalau ingin menanamkan modal, menanamkan saham, menanamkan aset masa depan, komunitas santri lah jawabannya. Tolong bantu. Gak usah bantu saya, terus ketua ini saya nom-nomi, cilik-cilik. Oke, sekarang saya akan teruskan beberapa nomor. Saya baca dulu sendirian deh, satu puisi yang agak romantis karena dari tadi saya
teriak-teriak seolah-olah Indonesia akan ada revolusi, padahal yang gitu-gitu terus. Jadi saya akan membacakan puisi yang agak lebih bersifat kolbiyah ya. Ini hati saya ungkapkan kepada Pak Supri, kepada Pak Hasan, kepada semua yang saya cintai, Mbak Min, Mas Imam Taufik, Mas, semualah dulu musuh-musuh saya sepak bola yang kakinya patah sama saya. Saya dulu, sorry, belum pernah klub sepak bola saya kalah di sini. Sorry. Waktu lawan Angkatan Udara Madiun baru kita kasih mereka kemenangan 5-0. Kita kalah. Saya kemudian baru ke Jogja dan saya mempelajari bagaimana sepak bola yang baik, yang tidak keluar supporter ngamuk. Kalau di Jogja, Solo itu sepak bolanya sangat kultural dan sangat religius. Jadi kalau penyerang Jogja sampai ke depan gawang, kiper Solo, itu kiper Solo minggir, monggo dibet-betakan. Silakan. Terus kiper penyerang Jogja menahan, manggi mawon, gampil, gampang nanti aja. Akhirnya balik, striker Solo ke depan kiper Jogja. Udah tuh, kan sampai kebetakan kita 10 orang. Nah, tolong belajar ke Jogja, itulah yang namanya sepak bola Pancasila. Akhirnya diadakan sarasian di tengah lapangan, mendatangkan Pak RT, Pak RK, Kapolres, dan Ramil, dan seterusnya, diputuskan juara bersama ala Bardosono. Aku persembahkan sebuah puisi cinta, ku dekat, ku sayang. Kepadamu kekasih, ku persembahkan segala api keperihan di dadaku ini demi cintaku kepada manusia. Aku persembahkan kepadamu sirnanya seluruh kepentingan diri dalam hidupku demi mempertahankan kemesraan rahasia yang teramat menyakitkan ini ya kekasih denganmu. Terima kasih ya Allah bahwa kamu telah pilihkan bagiku rumah persemayaman dalam jiwa remuk redam hamba-hamba. Aku dekat mereka, aku panggil, aku sayang. Dan ketika mereka tancapkan pisau ke dadaku, mengucur darah dari dada mereka sendiri, sehingga segera aku mengusapnya, aku sumpah, aku balut dengan sobekan baju. Kemudian ku dekat mereka, ku dekat ini, aku panggul, aku sayang, aku peluk, aku gendong, sampai kemudian mereka tancapkan lagi pisau ke perut saya dan yang berdarah perut dia sendiri. Kemudian aku usap darah, aku sumpah, aku ambil dia, aku dekat, aku sayang, aku sayang. Karena aku tidak memiliki kebencian, aku hanya memiliki kasih dan sayang.